Saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 25 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Diduga kesal dengan sikap PT Artu, puluhan warga melakukan pembakaran bangunan kantor Kemuning Estate dan padang bunga estate milik PT Artu yang terletak di Kecamatan Matan Hilir Selatan pada 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi anarkis Jumat 22 Januari 2021 yang terjadi di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, telah datang sekelompok masyarakat yang diperkirakan dari Dusun Mambuk, Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi. Kurang lebih sekitar 50 orang ke PT Artu untuk bertemu dengan manajer PT Artu. Namun sayang, yang ditemui tidak berada di tempat. Sekelompok massa tersebut melakukan pembakaran bangunan kantor Kemuning Estate dan bangunan kantor Padang Bunga Estate. Pemicu dibakarnya PT Artu tersebut lantaran massa kesal, hak masyarakat yang tak kunjung dibayar oleh perusahaan, dan keterlambatan dalam pembayaran sering dilakukan oleh PT Artu. Situasi semakin memanas, lantaran adanya penangkapan terhadap salah satu warga Dusun Mambuk, Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi. Sebenarnya kalau masalah demo ini kaitannya hanya dengan kekecewaan tadi. Kekecewaan dalam arti kata pihak perusahaan kadang keterlambatan untuk kepengurusan CPCL dan pembayaran daripada kemitraan daripada koperasi saja, itu yang intinya, itu intinya. Ini kan solusi yang jelas kita sampaikan apa yang menjadi kesepakatan kita yang kemarin sudah ada pertemuan di kantor camat, 2 kali pertemuan tanggal 15 dan 16 itu yang membuahkan suatu kesepakatan notulen rapat. Ada 9 poin yang disampaikan itu saya rasa itu sudah merupakan solusi. Hanya saja kita minta dengan masyarakat supaya agak bersabarlah, karena target yang kita buat 9 poin itu sudah ada. Misalnya tanggal sekian, harusnya tanggal sekian itu sudah ada. Dan yang jelas kita mohon dengan masyarakat untuk bersabar, karena hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam proses semuanya. Insyaallah sudah ada kesepakatan antara pihak manajemen perusahaan, masyarakat juga diketahui oleh Muspika. Harapan kita semoga pertama masyarakat bisa bersabar, jangan lagi melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, anarkis. Dan kita harapkan juga antara kedua belah pihak ini supaya sering adakan komunikasi dan koordinasi lebih baik untuk perbaikan hal-hal yang memang diharapkan masyarakat seperti apa, diharapkan kita seperti apa, perbaikan ke depan seperti itu. Beradu argumen demi mendapatkan keputusan bersama pun dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat guna menyelesaikan masalah yang dimediasi oleh Polres Kabupaten Ketapang. Turut hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk bersama-sama menjaga kekondusifan. Hingga saat ini belum ada keputusan dan kejelasan dari pihak perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, mereka semua setuju dan mendukung agar polisi menindaklanjuti persoalan tindak pidana, perusakan atau pembakaran tersebut. Uti Yuda Pratama di Talk Tari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Berdasarkan surat edaran Bupati Kabupaten Ketapang tentang perayaan Cap Gomeh tahun 2021, Majelis Adat Budaya Tionghoa menghimbau masyarakat untuk tidak mengadakan perayaan yang mengundang keramaian pada Cap Gomeh tahun 2021 ini. Berdasarkan surat edaran Bupati tentang larangan aktivitas perayaan Pawai Cap Gomeh tahun 2021, masyarakat Kabupaten Ketapang dilarang melakukan perayaan Cap Gomeh yang mengundang keramaian. Hal ini guna mencegah penyebaran virus COVID-19.
Surat edaran ini juga merujuk pada surat edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang perayaan Cap Gome tahun 2021. Sekretaris Majelis Adat Budaya Tionghoa, Franciscus Saverius Erwin menjelaskan, isi dari surat edaran Bupati terkait perayaan Cap Gome adalah larangan aktivitas yang bersifat mengundang keramaian seperti pawai lampion, pawai naga, barongsai, tatung, dan aktivitas sejenisnya. Untuk aktivitas keagamaan di rumah ibadah seperti gereja, vihara, pekong tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan ritual lainnya diperbolehkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa, Susilo Aheng juga mengatakan siap mendukung pemerintah demi kepentingan bersama. Pihaknya juga akan membuat surat serta melanjutkan surat edaran Bupati untuk ditujukan kepada seluruh organisasi maupun pemangku adat Tionghoa di seluruh Kabupaten Ketapang, baik di kota hingga kecamatan, untuk tidak mengadakan perayaan yang mengundang keramaian. Saya yakin masyarakat Tionghoa itu sangat mematuhi aturan atau surat edaran yang sudah diedarkan oleh pihak pemerintah. Karena persoalan masalah pandemi COVID-19 ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat maupun pemerintah. Jadi saya menegaskan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya Tionghoa saja, dan juga kepada khususnya Tionghoa yang merayakan Imlek dan Cap Gome untuk merayakan hanya di rumah saja, jadi di rumah masing-masing. Jadi tidak ada yang memicu perkumpulan orang ramai, misalnya main kembang api, pawai tatung, ataupun barongsai dan naga dan sebagainya. Itu jangan sampai memicu kerumunan massa yang lebih banyak. Jadi saya harap kepada warga Tionghoa yang merayakan, dan dari pemerintah juga tidak melarang untuk merayakan. Kita tetap merayakan, tetapi merayakan di rumah masing-masing. Ritual juga sembahyang di pekong ataupun di gereja tetap dilaksanakan, asalkan sesuai dengan peraturan protokol kesehatan. Jadi tetap itu harus tetap sembahyang lah. Memang tradisi kita setiap tahun itu ada ritual itu penggantinya tuh ibadah sembahyang. Jadi ada yang ke pekong, ada yang ke gereja, ada yang ke vihara, bahkan yang Tionghoa yang Muslim pun mungkin juga ada sembahyang juga gitu kan. Karena kita mengadakan Imlek Cap Gome ini bukan perayaan agama, suatu agama, tapi adalah adat dan tradisi untuk Tionghoa. Di seluruh dunia semuanya sama melaksanakan Cap Gome, Imlek dan Cap Gome ini. Jadi sesuai dengan agamanya masing-masing. Hanya ini kan tradisi aja. Gitu. Majelis Adat Budaya Tionghoa berharap tahun yang akan datang pandemi segera berakhir agar bisa merayakan perayaan Cap Gome seperti sedia kala. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Ungkapan mata hati kita untuk Ananda Bagus Arya Dwi Wardana. Penggalangan dana yang dilakukan beberapa komunitas di Kabupaten Ketapang teruntuk adik kecil penderita kanker mata di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Belum genap berusia 5 tahun, Ananda Bagus Arya Dwi Wardana, seorang pejuang kanker mata yang beralamat di Jalan Hayam Muruk, Gang Samsu, RT 03 RW 01. Putra kedua dari Bapak Muhayyadi dan Ibu Herianti, Desa Sukabangun Dalam, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Diikuti 20 komunitas yang ada di Kabupaten Ketapang, IMK, FKPM, Single Fighter, Ketapang TV, Dance Project, Alex Multimedia, Al-Alak Gambus Entertain, Komunitas Rock Go Ketapang, Melody Cafe, TMWB, Timothy Kopi, Meiji Cafe, Silent Music Store Ketapang, Property Cafe,
New Yonata Management, Sakawira Kartika, Jara Cafe Sandai, Duta Lanceng Praben Ketapang, serta karyawan HS65. Antusias teman-teman dan masyarakat Ketapang sangatlah tinggi, hingga terkumpul dana melebihi dari target. Yang ditargetkan sekitar 30 juta untuk operasi Ananda Bagus di Jakarta, nyatanya terkumpul 41 jutaan. Penggalangan dana ini pun dilakukan di Jalan Lampu Merah, Dr. Agus Jam pada malam Minggu 23 Januari 2021. Serta dilakukan juga beberapa live akustik di kafe-kafe yang ada di Kabupaten Ketapang. Penggalangan dana untuk Bagus Arya Dwi Wardana ini umur 4 tahun, mengalami kanker mata dan memang harus segera dioperasi karena keadaan sudah memang kritis ya. Oleh dokter divonis harus dioperasi 2 minggu ke depan. Itu yang membuat dari hati saya dan rekan-rekan semuanya yang banyak sekali, ada 20 komunitas dan organisasi yang ikut terlibat dalam penggalangan dana itu. Berangkat dari situ, keadaan yang memang mendesak dan harus segera dioperasi. Ini yang melatar belakang dari acara penggalangan dana ini. Kemarin Sabtu tanggal 23 Januari 2021, respon masyarakat luar biasa. Ada yang transfer, ada yang menyerahkan langsung, ada yang lewat penggalangan dana di kafe-kafe yang mereka punya inisiatif dari penggalangan dana sebelum hari puncaknya ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder, semua organisasi, semua masyarakat, semuanya yang sudah membantu suksesnya acara ini. Sangat luar biasa. Ya, untuk kedepannya nih, apa yang akan dilakukan dengan hasil donasi ini untuk Dek Bagus? Hasilnya tentu kita berharap mudah-mudahan ini cepat dipergunakan untuk biaya operasi. Memang yang diperlukan sangat besar dan alhamdulillah memang di luar ekspektasi kita ya. Kemarin kita rencanakan target 30, ternyata kita nyampai 41 juta lebih. Ini luar biasa dan saya malam tadi ketemu langsung, penyerahan langsung kepada orang tua dari Bagus dan Bagus sekalian memang dibawa. Meminta dari kawan-kawan untuk segera mungkin dioperasi dan dana yang ada ini dipergunakan sebaik-baik, seefisien mungkin, seperlu mungkin yang sifatnya mendesak. Ya. Yang pertama-tama sudah pasti ucapan terima kasih atas kebersamaannya, atas satu hatinya, atas mata hati untuk membantu Bagus ini. Saya berharap tim yang sudah ada atau mungkin kepada tim yang lain, organisasi, komunitas yang lain, mari kita bergabung di acara-acara berikutnya, lebih peduli lagi ke kegiatan sosial yang ada di masyarakat Ketapang ini, lebih respon lagi kepada hal-hal yang sifatnya sensitif berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Itu yang saya inginkan, agar ini menjadi inspirasi, menjadi contoh baik kepada semua organisasi, lembaga dan lain sebagainya ada di Ketapang ini, untuk sama-sama kita merespon dalam hal-hal sosial dan kemanusiaan yang ada di Ketapang. Hasil donasi langsung diserahkan kepada orang tua Ananda Bagus. Mereka berharap semoga dengan adanya hasil donasi tersebut bisa membantu meringankan dan bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Ananda Bagus Arya Dwi Wardana. Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari Kementerian Kesehatan. Sejumlah vaksin Sinovac tahap kedua yang diterima Pemprov Kalimantan Barat berjumlah 34.400 vial vaksin dan akan segera didistribusikan ke 11 kabupaten kota di Kalimantan Barat Senin 25 Januari 2021. Sebanyak 34.400 vial vaksin Sinovac dari Kementerian Kesehatan telah tiba dan diterima pemerintah Kalimantan Barat. Jumlah vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang diterima pada tahap kedua ini berjumlah 34.400 vial vaksin. Sebanyak 34.400 dosis atau vial
vaksin Sinovac dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, 34.400 vaksin Sinovac ini nanti diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota selain Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kuburaya ya. Kan untuk tahap 1 termin 1 itu sudah dilaksanakan vaksinasi COVID terhadap tenaga kesehatan di Kota Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Nah, yang untuk 34.400 ini bagian dari suplai vaksin tahap pertama termin kedua. Jadi ini juga untuk tenaga kesehatan, ini untuk di Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin di 11 kabupaten kota ini pada termin kedua ini, itu ada 18.755 orang ya, itu yang terdata di sistem informasi sumber daya manusia kesehatan ya. Vaksin ini akan segera kami distribusikan ke kabupaten kota ya. Jadi ada yang lewat darat, tetapi ada yang kita menggunakan nanti pesawat udara. Nah, untuk distribusi vaksin ini akan dikawal oleh Polda, dalam hal ini Brimob, dan dari Kodam. Dari Kota Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.